Ya. Minta waktunya sebentar Pak ya. Ya. Ya, kegiatan pada hari ini saya sebagai calon guru penggerak diminta untuk melakukan wawancara kepada pimpinan sekolah, Bapak sebagai Bapak Ari sebagai pimpinan sekolah untuk melengkapi tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1. Dan pada kesempatan ini tentunya ada beberapa pertanyaan pemantik yang ingin saya sampaikan atau berikan kepada Bapak. Jadi sekitar ada 5 soal nanti Pak ya yang harus Bapak jawab untuk mengisi tugas CGP saya hari ini. Apakah sudah bisa dimulai Pak? Bisa, silakan. Nomor 1 Pak ya. Ya. Selama Bapak Ibu memimpin, bagaimana cara Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah yang terjadi di sekolah seperti kasus dilema etika atau rujukan moral? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya sebagai pimpinan sekolah dalam mengidentifikasi kasus-kasus seperti yang Bapak tanyakan, yang paling pertama yang saya lakukan itu adalah bagaimana saya melihat dulu Pak. Saya melihat dulu perkembangan yang ada di sekolah saya, melihat dan mengamati. Saya melihat, mengamati perilaku, khususnya perilaku dari siswa saya, melihat bagaimana mulai dari dia datang awal ke sekolah, dalam proses pembelajaran sampai kepada pulang sekolah berakhirnya jam pelajaran nanti Pak. Sebagai satu contoh, misalnya hari ini Pak, hari Jumat di sekolah, ya, saya melihat ada beberapa anak yang datang terlambat. Saya melihat dan mengamati dulu siapa yang terlambat, apakah dia sudah sering terlambat, dan apa alasan dia terlambat. Contoh misalnya kalau kita kaitkan dengan misalnya dilema etika ya, dilema etika yaitu benar versus benar. Seandainya seperti tadi kalau saya kaitkan ada anak yang terlambat sekolah Pak, saya mengatakan dengan dia kenapa terlambat sekolah, dia mengatakan bahwa terlambat sekolah karena dia membantu orang tuanya Pak. Kebetulan orang tuanya juga bekerja sebagai pedagang Pak di pasar pagi. Nah dalam kasus itu sebenarnya kalau dia membuat alasan seperti itu Pak, sebenarnya benar juga Pak. Benar juga karena dia membantu orang tua. Tapi di satu sisi juga saya sebagai pimpinan juga menyalahkan dia karena dia tidak mentaati peraturan sekolah, khususnya adalah kedisiplinan Pak. Jadi yang pertama, yang paling intinya bagaimana cara saya mengidentifikasi, saya mengamati dulu Pak. Saya mengamati dan melihat. Baru yang kedua, saya bertindak Pak. Saya bertindak, apa tindakan yang saya ambil, dan juga yang ketiga, yang terakhir, ini menurut saya yang paling penting Pak, saya hadir Pak. Saya hadir dalam diri mereka, saya hadir sebagai pimpinan, saya hadir sebagai orang tua, dan saya hadir sebagai sahabat Pak. Terima kasih. Oke, Pak Ari, kita masuk ke pertanyaan kedua Pak ya. Ya. Selama Bapak memimpin, bagaimana cara Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Jawaban saya, dalam saya mengambil keputusan Pak, dasar saya dalam mengambil keputusan, kita keluar dulu dalam konteks benar versus benar dan juga konteks kebajikan Pak. Ya, kita keluar dulu dalam konteks itu. Kalau saya dalam mengambil keputusan sebagai saya pimpinan, yang pertama adalah saya harus mengambil keputusan yang benar-benar bermanfaat untuk saya dan bermanfaat untuk rekan guru saya. Itu yang paling utama dulu Pak. Jadi setiap keputusan, setiap kebijakan yang saya ambil itu harus benar-benar memberikan manfaat kepada semua warga sekolah, baik guru dan juga anak didik saya. Jangan sampai keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang hanya mementingkan diri saya sendiri ataupun mementingkan satu pihak sendiri ataupun hanya mementingkan pihak guru saja atau mementingkan siswa saja. Yang pasti saya harus mengambil kebijakan, keputusan yang benar-benar mencakup semua masyarakat, khususnya adalah dalam warga sekolah. Nah, kalau kita kaitkan dengan pertanyaan Bapak, yaitu adalah pengambilan keputusan yang mengandung kepentingan nilai sama-sama benar dan juga kebajikan. Yang pertama saya membahas sama-sama benar dulu. Dalam saya mengambil keputusan sama-sama benar,
langkah saya atau cara saya dalam mengambil keputusan yang paling saya soroti kalau dalam benar versus benar adalah saya harus bisa mengambil keputusan mana yang lebih baik di antara itu, Pak. Dasar dari itu semuanya adalah firman Tuhan, Pak. Karena kami di sekolah yang saya pimpin juga adalah sekolah yang memang mengutamakan pendidikan karakter, khususnya juga pendiri sekolah ini adalah sebagai seorang rohaniawan, Pak, seorang pelayanan misionaris. Jadi benar saya akan mengambil keputusan yang benar apa adanya, Pak. Jadi benar apa adanya, tidak peduli apapun itu. Yang penting kalau menurut saya dia salah melanggar kedisiplinan, salah melanggar tata tertib peraturan sekolah, saya akan tetap menghukum dia, Pak. Sebagai contoh, ada anak murid kami sekarang dia kelas 9. Kami dari dulu berpikir dia itu anak yang baik, Pak, anak yang bagus dari kelas 7, kelas 8 sampai sekarang kelas 9 dia baik. Tetapi ada suatu waktu kami melihat dia pada saat dulu masih zaman Covid, Pak. Dia tidak pakai masker. Pada saat itu masih diwajibkan menggunakan masker dan dia tidak menggunakan masker. Nah, pada saat itu alasannya adalah dia lupa membawa masker itu dan dia mengatakan bahwa lupa karena dan juga sengaja gitu, Pak. Nah, saya pikir itu perbuatan yang salah, Pak. Walaupun selama 2 tahun ke belakang dia menunjukkan sifat yang baik, tetapi sebagai pimpinan saya memerintahkan untuk wali kelas menegur dia dan juga memberikan penguatan kepada dia, Pak. Terima kasih. Oke, jawaban yang sangat baik Pak Ari. Oke, untuk yang soal nomor 3, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang selama ini Bapak atau Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan? Oke, Pak, terima kasih atas pertanyaan, Pak. Jadi pertanyaan nomor 3 ini berkaitan dengan langkah-langkah atau prosedur, Pak. Jadi saya mengatakan ada 3 langkah yang saya ambil atau ada 3 prosedur yang saya ambil dalam pengambilan keputusan, Pak. 3 prosedur ini, 3 proses ini lah yang akan saya gunakan selama saya memimpin dan akan saya gunakan terus, Pak. Oke, prosedur yang pertama atau langkah yang pertama, saya harus belajar dulu, Pak. Saya harus belajar dulu, saya harus mengerti dulu apa yang mau saya putuskan, apa yang mau saya hasilkan. Itu yang paling pertama, Pak. Kalau saya tidak mengerti, percuma juga. Kalau saya tidak mengerti apapun itu, mau saya bawa itu ke rapat dewan guru, ataupun rapat di MKKS, ataupun rapat di sekolah binaan pengawas sekolah, itu percuma, Pak. Jadi yang pertama, langkah yang pertama, saya harus mengerti dulu, Pak. Saya harus paham dulu atas keputusan apa yang saya ambil. Sehingga ketika saya mengerti, saya bisa paham, dan akan itu lebih memudahkan saya untuk melanjutkan prosedur yang kedua, Pak. Jadi prosedur yang pertama, langkah yang pertama saya harus memastikan dulu paham dan mengerti, Pak. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua adalah saya tetap terbuka, Pak. Saya tetap terbuka untuk menerima saran dari setiap orang. Baik yang paling dekat dulu adalah dari wakakur saya, Pak, dari wakil kurikulum. Kemudian kalau seandainya pun ada tambahan, saya bisa minta dengan guru-guru lain, Pak. Kalaupun saya rasa tidak cukup, maka saya bisa berkonsultasi dengan MKKS di Kecamatan Tebas. Bahkan kalaupun rasanya tidak cukup lagi, saya bisa konsultasi ke pengawas sekolah, Pak. Jadi prosedur yang kedua, Pak, saya terbuka untuk menerima saran dari orang lain, sehingga saya harus bisa mengambil setiap saran-saran itu, Pak. Saya tidak boleh egois, saya tidak boleh memikirkan diri saya sendiri, dan saya tidak boleh menutup diri saya untuk saran-saran yang membangun, Pak. Kemudian langkah yang ketiga atau prosedur yang ketiga dalam pengambilan keputusan harus sejalan dan harus sesuai dengan dinas terkait, Pak. Itu dia. Jadi harus sesuai dengan dinas terkait yang dituangkan dalam juknis ataupun surat edaran, sehingga tidak ada terbentur ataupun tidak ada perbedaan dari satuan pendidikan dengan dinas terkait, Pak. Jadi 3 prosedur itu, 3 langkah itu yang saya selalu gunakan, Pak. Terima kasih. Oke. Langkah-langkah yang Bapak Ari ambil sudah sangat bagus, saya pikir, dan sesuai menurut pendapat saya. Kemudian hal-hal seperti apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, terima kasih, Pak, atas pertanyaannya. Hal apa saja yang saya anggap efektif? Yang paling efektif yang menurut saya, Pak, itu hanya satu, Pak, dalam pengambilan keputusan. Yang efektif itu adalah komunikasi, Pak. Komunikasi menjadi sangat penting. Komunikasi itu cakupannya sangat luas sekali, Pak. Bahkan diri kita sendiri saja sudah bisa dibilang komunikasi, Pak.
Jadi yang paling efektif menurut saya adalah komunikasi, komunikasi, dan komunikasi. Baik itu komunikasi antar sesama dalam wilayah kerja di satuan pendidikan dulu, antara kepala sekolah dan juga wakil kurikulum, antara kepala sekolah dengan kesiswaan, antara kepala sekolah dengan perpustakaan, dengan lab, bahkan dengan wali kelas. Bahkan menurut saya dalam pengambilan keputusan, komunikasi dengan penjaga sekolah sekalipun sangat-sangat penting, Pak. Jadi jangan sampai kita memutuskan komunikasi, karena dari komunikasi itulah akan terjalin dengan baik, Pak. Jadi pertanyaan nomor 4, efektif itu adalah komunikasi yang baik. Jangan sampai komunikasi itu terputus. Artinya dalam mengambil sebuah keputusan, hal yang sederhana saja, seperti misalnya dalam dekat-dekat ini adalah dalam hari libur Raya Idul Fitri, dan itu harus dikondisikan oleh semuanya, Pak. Baik dari Dewan Guru, siswa, dan juga bahkan penjaga kantin sekalipun harus seia sekata, harus satu paham dulu bahwa kita libur Idul Fitri itu mau kapan. Apakah ikut sesuai dengan edaran dinas atau kita memang ada kegiatan lain, dan semuanya harus dikomunikasikan dengan baik. Karena melalui komunikasi yang baik, saya pikir hasil keputusan akan baik juga, Pak. Terima kasih. Oke, sangat baik sekali Bapak dalam pengambilan keputusan menurut kasus-kasus yang Bapak jabarkan tadi. Kemudian yang terakhir Pak, pertanyaan terakhir. Ya, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi tantangan Pak, tantangan dalam pengambilan keputusan. Oke, Pak. Ya, Baik, Pak. kasus Terima kasih atas pertanyaan yang terakhir. Nomor 5, tantangan dalam dilema etika, Pak ya. Iya. Dilema etika berarti benar versus benar, Pak ya. Iya. Oke. Terutama yang paling tantangan utama, Pak ya. Tantangan utama itu adalah bagaimana kita mau menegakkan kebenaran, Pak. Itu saya pikir yang sangat susah sekali di zaman sekarang, Pak. Di setiap pengambilan keputusan, kita keluar dulu dalam konteks dilema etika, Pak. Dalam pengambilan keputusan secara umum, saya pikir tantangan yang paling utama, yang paling besar itu adalah bagaimana menegakkan kebenaran, Pak. Terkadang kita juga bisa dibenci oleh rekan kerja kita dalam menegakkan kebenaran. Terkadang kalau kita mengikut hal yang salah, kita juga bisa menjadi batu sandungan, Pak. Tidak bisa menjadi contoh yang baik bagi rekan guru, Pak. Jadi sebenarnya tantangan utama itu adalah bagaimana kita sebagai pimpinan harus bisa memutuskan mana yang benar. Itu yang menjadi tantangan, Pak. Kalau kita memang mengikuti sesuai dengan aturan, biasalah, Pak, ada omongan-omongan dari luar yang mengatakan sok kebenaran, menegakkan kebenaran dan sebagainya. Tetapi dalam satu sisi juga saya harus menegakkan kebenaran itu, walaupun memang saya banyak menemui hal-hal yang saya rasa membuat saya juga kecewa sebenarnya dalam menjalankan pimpinan, Pak. Nah, baru kita masuk ke dalam yang dilema etika, Pak. Sekali lagi, dilema etika adalah benar versus benar, Pak. Tantangannya adalah terkadang kita, khususnya dalam siswa, Pak ya, khususnya dalam siswa, terkadang kita divonis ataupun kita dijudge bahwa pimpinan itu pilih kasih. Itu juga tantangannya, Pak. Seperti saya bilang, yang kasus yang soal nomor 1 tadi yang terlambat, Pak, saya terkadang juga bahwa pimpinan ini pilih kasih. Artinya dengan murid A bisa dibenarkan, murid B disalahkan, Pak, dan murid C tidak dipedulikan. Itu juga tantangan bagi saya. Bagaimana membagi kasus benar versus benar secara merata dengan semua siswa saya, Pak. Apalagi kalau sudah ada omongan-omongan lain. Itu menurut saya tantangan yang paling berat, Pak, di dalam pengambilan keputusan, Pak. Terima kasih. Oke. Sangat menarik sekali Pak Ari atas kesimpulan atau atas penjabaran yang Bapak sampaikan, yang dimulai dari identifikasi kasus tentang dilema etika, rujukan moral, kemudian Bapak sudah menjalankan cara pengambilan keputusan di sekolah dengan contoh-contoh yang nyata, kemudian langkah-langkah apa saja yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan ketika mengalami suatu kasus. Kemudian Bapak juga menjabarkan keefektifan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang Bapak alami di sekolah. Kemudian hal-hal yang menjadi tantangan juga Bapak sudah sampaikan dalam pengambilan keputusan, baik itu keputusan yang bernilai benar, keputusan bernilai salah, atau keputusan yang memang tidak adil bagi Bapak. Oke, mungkin cukup sekian Pak wawancara yang bisa saya lakukan. Terima kasih atas kerjasamanya. Kemungkinan
hal-hal yang bisa saya ambil dari wawancara ini adalah tentang ya mengatasi segala kasus-kasus yang ada di sekolah ke depannya. Oke, terima kasih Bapak Arif sebagai pimpinan di sekolah saya. Saya akhiri, selamat siang dan salam sejahtera. Siap. Sudah. Oke, selamat siang Pak Melki. Ya, selamat siang Pak. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya. Mohon minta waktunya sebentar Pak ya. Nah ini menyangkut tugas tentang guru penggerak. Kami diarahkan untuk menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan Pak ya. Dan intinya di sini saya harus mewawancarai satu orang kepala sekolah yang ada di sini. Pak Melki ya. Oke. Nah, sudah berapa lama Pak jadi kepala sekolah di sini? Baru berjalan 1 tahun. Tahun Pak ya, berarti sudah lama juga Pak ya. Baru ya. Oke, pada kegiatan sesi ini saya sebagai calon guru penggerak Pak diminta untuk melakukan wawancara kepada pimpinan sekolah tempat Bapak bertugas. Dan perkenalkan saya Dwi Herdi Pak. Dwi Herdi dari SMP Negeri Hermon. Kemudian sesi wawancara ini bertujuan untuk melengkapi tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 yang akan diupload di LMS. Jadi ada 5 pertanyaan di sini Pak yang akan saya ajukan kepada Bapak agar studi kiranya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kita mulai saja Pak ya. Pertanyaan pertama, selama Pak Melki memimpin di SMP Hosana ini, bagaimana cara Pak Melki dalam mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah yang terjadi di sekolah? Seperti kasus dilema etika atau bujukan orang Pak. Ya, untuk misalnya mengatasi masalah kasus yang ada, terutama kalau kita lihat kasus siswa ya, terutama untuk kita mengidentifikasi masalah yang terjadi, misalnya kasus yang terjadi siswa sudah tidak ada niat untuk sekolah misalnya. Kita memang pakai prosedur berusaha bujuk dia gitu ya. Nah, kita melihat yang pertama adalah siswa seusia SMP ini kan memang diwajibkan mereka menempuh pendidikan sekolah 9 tahun gitu ya. Sehingga ya kita tetap berusaha bagaimana menarik minat bakat mereka agar mereka terus bisa melanjutkan pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita kerjasama dengan orang tua gitu ya, dimana kita supaya memberi motivasi, memberi semangat untuk dia boleh melanjutkan sekolah lagi. Mungkin itu aja usaha-usaha kita yang bisa kita lakukan untuk secara khusus dilema kita ya. Dari satu sisi dia secara pribadi tidak bersekolah, tetapi kita sebagai pembimbing, sebagai guru, ya, kita harus memotivasi anak bagaimana minat bakat mereka bisa dikembangkan. Itu Pak. Yang kedua, misalnya kita melihat rujukan ya, rujukan moral, secara khusus misalnya rujukan yang bertentangan dalam kita mengambil keputusan, tentu kita tidak laksanakan. Jadi itu Pak. Sangat baik sekali Pak atas jawabannya. Bapak mengalami suatu kasus Pak ya di sekolah Bapak itu ada siswa berhenti Pak ya. Jadi Bapak sudah mengidentifikasi dan memotivasi siswa tersebut supaya tidak putus sekolah gitu Pak ya. Untuk pertanyaan yang kedua Pak Melki, selama Bapak memimpin lah atau selama Bapak jadi kepala sekolah di sini, bagaimana cara Bapak atau Ibu atau cara Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus tadi yang Bapak sebutkan tadi, kasus siswa yang ingin berhenti, yang mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya.
seperti yang saya katakan tadi Pak, karena memang dari satu sisi tugas kita sebagai guru gitu ya, kita memang wajib mendorong anak-anak kita, memotivasi anak-anak kita untuk terus belajar, karena mereka lah sebagai kelanjutan ya, melanjutkan estafet pimpinan bangsa negara kita ini. Maka tugas kita sebagai guru memang harus memotivasi, membimbing, mengarahkan mereka terus agar mereka selalu ingin ya tetap melanjutkan pendidikan, ya paling tidak mereka dapat menyelesaikan pendidikan SMA, SMK atau sederajat, dan kita juga berharap mereka juga boleh melanjutkan ke perkuliahan seterusnya, jangan sampai berhenti di tengah jalan gitu ya. Nah, karena mereka sebagai generasi penerus bangsa untuk di kelanjutan kepemimpinan negara kita nantinya. Jadi intinya memotivasi siswa Pak ya, supaya mereka mau terus sekolah sampai di jenjang pendidikan tingkat SMA Pak ya. Jadi tidak boleh putus di tengah jalan. Jadi mungkin saya pikir benar kata Bapak, karena dunia pendidikan sekarang ini belajar yang paling utama. Oke Pak, untuk pertanyaan yang nomor 3, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang selama ini Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan? Ya, langkah yang pertama misalnya ketika kita menemukan kasus berkaitan dengan siswa putus sekolah ini ya Pak, misalnya dia ingin berhenti, langkah yang pertama memang kita harus bujuk dia gitu. Bagaimana usaha kita untuk tetap mendorong dia agar tetap sekolah. Langkah yang kedua adalah bagaimana kita memotivasi dia, kita beri pandangan ke depan dia akan jadi seperti apa seandainya dia tidak sekolah atau putus sekolah, lalu bagaimana dia ke depannya gitu. Langkah yang ketiga tentu kita ada kerjasama dengan orang tua ya, agar sama-sama saling memotivasi anak tersebut agar dia tetap mau melanjutkan pendidikannya. Itu saya pikir langkah yang perlu diambil untuk mengambil satu keputusan ketika kita menemukan masalah yang terjadi berkaitan dengan anak putus sekolah. Baik sekali. Jadi ada beberapa langkah yang Bapak ambil ya Pak ya, dalam mengantisipasi agar siswa tidak putus sekolah Pak ya. Saya lihat tadi ada 4 langkah. Jadi untuk poin selanjutnya Pak yang masih berkaitan dengan langkah-langkah tadi, hal-hal seperti apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang tadi menjadi dilema Bapak itu tentang berhenti sekolah? Ya, hal-hal seperti apa yang paling efektif ya dalam pengambilan keputusan? Ya, yang paling efektif saat ini saya pikir memang kita harus langsung ketemu dengan anak tersebut. Kita beri dorongan, beri motivasi agar dia langsung mendengar gitu ya. Kita membandingkan ketika dia berhenti sekolah, dia akan jadi seperti apa sekarang ini, nanti ke depannya akan bagaimana gitu. Kita kasih pandangan. Terus yang kedua, yang paling efektif ketika kita mengambil keputusan yang dilema ini ya. Karena dilema dalam arti dia sendiri yang mengambil keputusan untuk berhenti, tapi kita memaksa dia untuk bersekolah gitu. Yang kedua, kita memang harus mendorong orang tua dari satu sisi agar mendorong anak-anaknya tetap semangat untuk sekolah, karena kita memikirkan masa depan mereka ke depannya akan seperti apa gitu. Sehingga kita terus mendorong, memotivasi dia sebagai orang tua di sekolah. Sangat baik sekali. Jadi intinya langkah-langkah yang Bapak ambil itu ada 2 Pak ya, secara efektif. Yang tadi saya tanggapi itu pertama lewat bujukan Pak ya, memotivasi mereka, kemudian memberi gambaran bahwa pentingnya sekolah pada kehidupan mereka. Oke, untuk pertanyaan terakhir Pak Melki,
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Merupakan tantangan Pak ini. Ada enggak tantangan dari apa yang Bapak ambil selama ini? Ya, kalau berkaitan dengan pengambilan suatu keputusan, karena kepala sekolah ini berperan penting gitu ya untuk pengambilan suatu keputusan. Kadang ketika kita menghadapi suatu permasalahan yang terjadi, terkadang memang dari satu sisi kita dilema untuk mengambil satu keputusan ini, terutama berkaitan dengan misalnya siswa tadi ingin berhenti sekolah, tetapi kita memaksa mereka untuk sekolah. Tentu dari satu sisi bertentangan ya, bertentangan dalam arti kita memaksa mereka dengan tujuan harapan agar mereka ke depan lebih baik gitu. Tapi dari satu sisi mereka sendiri ingin tidak mau melanjutkan pendidikan ini, sehingga tentu kita berharap kerjasama dengan rekan-rekan guru lain, wali kelas, orang tua, serta stakeholder yang ada di sekolah. Kita melibatkan mereka serta mensosialisasikan betapa pentingnya pendidikan ini, dan kita berharap agar mereka terus ya ingin melanjutkan pendidikan sampai mereka menggapai cita-cita mereka dengan baik. Mungkin ini Pak yang bisa disampaikan. Jadi tantangannya di situ, jadi untuk pengambilan suatu keputusan Pak ya, Iya. itu harus melibatkan stakeholder kata Iya. Bapak tadi. Iya. Jadi tantangannya tidak mengambil dalam pengambilan suatu keputusan tidak boleh sendiri-sendiri Pak ya, Iya. harus bersama-sama dengan dewan guru, Iya. kemudian dirapatkan lewat orang tua gitu Iya. baru diambil suatu keputusan. Oke, sangat menarik sekali Pak wawancaranya pada hari ini. Saya juga sudah puas mendapatkan jawaban yang sangat menarik bagi saya. Saya pikir ini menjadi pembelajaran bagi saya nanti ke depannya dalam mengambil suatu keputusan supaya tidak salah gitu Pak ya, tidak salah dalam mengambil suatu keputusan. Jika nanti saya kalau misalnya dituju jadi kepala sekolah. Oke, Pak Melki, mungkin cukup sekian wawancara kita pada hari ini. Saya sangat berterima kasih atas kepemimpinan Bapak. Selama ini jawaban-jawaban yang saya dengarkan juga sudah sangat bagus, saya pikir ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak atas kerjasamanya. Selamat siang. Ya, terima kasih.